Kamu ngapain? Mau ikutan saya. Hah? Nggak ada. Ih, takut sih lah. Yakin? Iya. Halo, ayo, sana duduk aja. Duduk aja. Oh ya. Di sini. Teman-teman semuanya selamat siang. Siang. Aku Al dan jadi member di sebuah yang duduk di tengah. Bapak apa sih selaku CEO di sebuah, terus kemudian selanjutnya ada Ibu Fajar Mesri, ini sales leader di sebuah. Nanti akan jadi user teman-teman kalau misalnya teman-teman gabung di sebuah itu. Oke, aku akan jelaskan terkait dengan mekanisme kita ya pada siang hari ini. Jadi teman-teman pada screening, nah siang ini kita akan mencoba beradaptasi kalau misalnya kira-kira nanti teman-teman di posisi salesnya di sebuah seperti apa sih kira-kira seperti itu. Nah nanti teman-teman silahkan memperkenalkan diri kembali, terus kemudian nanti akan aku berikan ada satu study case ya, silahkan nanti dikerjakan, terus kemudian nanti setelah itu akan ada pertanyaan dari Ibu Fajar dan juga Bapak Asih. Kalau seperti itu. Oke. Ini nanti semuanya akan aku berikan waktu supaya kita efektif ya waktunya, jadi nggak berlama-lama. Kita langsung mulai aja dari memperkenalkan diri. Aku berikan waktu 2 menit ya teman-teman. Singkat aja, dimulai dari nama, kemudian domisili, umur, kemudian pengalaman. Ya, itu aja. Oke, aku akan tunjuk. Silakan teman-teman akan angkat terlebih dahulu. Nanti setelah aku silakan baru. Oke, dari sini Pak, silakan. 2 menit sekarang. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Setiawan Dita Sulawesi Standar. Saya dipanggil Stephen. Saya saat ini berusia 26 tahun dan berdomisili saat ini di Kabupaten Tangerang. Pengalaman saya saat ini adalah menjadi insurance agent pada 2 perusahaan. Yang pertama di Manulife Asuransi Manulife Indonesia, dan yang kedua adalah Vision Corporate, berlangsung dari 2019 sampai dengan 2022 untuk Manulife, dan yang kedua untuk Vision Corporate di tahun 2024 sampai dengan saat ini. Oke, thank you. Selanjutnya, ya selanjutnya. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sana. Saya biasa dipanggil Amir. Usia saya di 30 tahun. Pengalaman kerja saya dari 2015 sampai 2020 itu kebanyakan saya jadi tim leader. Tim leader itu menjaga sebuah tim, itu isinya 4 SPG untuk penjualan produk toko. Setelah itu saya pindah ke Jakarta menjadi brand activation di salah satu sebuah agensi, itu memegang klien brand alkohol. Itu kurang lebih 1 tahun. Terakhir lalu saya pindah ke BSD, itu PT Super Wahana Tekno, Sinarmas Customer Product. Itu saya pegang brand Christine. Kebetulan saya menjadi brand activation juga. Terakhir saya di agensi pegang klien salah satu sebuah produk rokok esek, menjadi area koordinator, megang 5 tim di Bandung. Terakhir 5 bulan lalu. Cukup. Oke, thank you sekali. Tanya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Irwan Kusenda, biasa dipanggil Irwan. Domisili saya di Jakarta Selatan. Untuk usia saya 22 tahun. Pengalaman kerja saya pernah bekerja sebagai marketing di Infomedia Nusantara. Itu layanan internet produk Indicom selama 6 bulan. Yang kedua, pernah bekerja sebagai telemarketing untuk kredit Indonesia. Itu perbankan dan juga pinjaman dana tunai melalui kita. Oke, mungkin terakhir saya salam dulu. Oke, salam kenal semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Olivia Diandrini, biasa dipanggil Olive.
Saat ini saya berumur 32 tahun. Saya mulai karir dari tahun 2015. Itu saya memang dari tahun 2015 sampai sekarang tahun 2026 sudah banyak bidang yang dijalani. Yang pertama saya pernah juga di Indoren, itu saya sebagai customer relation officer, itu dia produknya adalah otomotif. Lalu saya pindah ke sales talk, itu sebagai bisdev, bisnisnya adalah di bidang fashion. Lalu saya lama di Via Nusantara, itu dari tahun 2017 sampai tahun 2022, dan di bisdev sampai terakhir adalah sebagai head of marketing domestik. Untuk produknya sendiri adalah manufaktur. Jadi ada untuk saya sebagai salesnya untuk di penjualan di domestik maupun untuk ekspor ya. Dan terakhir, habis itu saya pindah ke Grade Edu. Grade Edu adalah startup di bidang education dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Saya sebagai partnership officer. Lalu dari tahun 2024 sampai tahun 2005, saya di Smart Legal sebagai supervisor untuk staff dan marketing. Smart Legal adalah di bidang legal ya, atau law officer. Lalu saya pindah ke ISQ. ISQ adalah bidang training. Di ISQ itu saya dari 2025 kemarin itu bulan Maret sampai November saya full time, tapi saat ini saya sifatnya adalah freelance atau part time ya. Mungkin kurang lebih secara singkat perjalanan karir saya seperti itu. Thank you semuanya. Oke, thank you. Terakhir saya macam teman, akan bersama Rafin dari Bogor. Pengalaman saya tentang sales tidak ada. Saya pengen cari pengalaman di sini, saya pengen belajar. Tapi saya punya ketertarikan di sales karena saya merasa punya hobi berjualan. Sejak sekolah saya mulai, pengalaman pertama saya adalah berjualan, tapi tidak berjalan karena saya belum memiliki ilmunya. Akhirnya saya mencoba kesini untuk mencari skill dan ilmu itu. Ya, itu saja. Terima kasih. Oke. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke sesi study case ya. Nanti aku akan berikan waktu 7 menit. Silakan teman-teman nanti baca ya di study case-nya. Kemudian nanti tidak perlu menunggu waktu habis. Kalau ada yang ingin menjawab, silakan langsung aja. Oke, ini ada study case-nya. Nanti silakan dibaca. Terus sebelum itu nanti teman-teman silakan jawab. Kemudian nanti silakan teman-teman, aku akan berikan waktu di mana teman-teman bisa saling mempertanyakan ya argumen satu sama lain atau menguatkan argumen pribadinya ya. Jadi ada sesi interaktif di mana teman-teman silakan untuk saling menyanggah, mempertanyakan ataupun menguatkan argumen. Oke, aku berikan waktu 7 menit untuk teman-teman membaca, kemudian memikirkan, kemudian 2 menit untuk teman-teman menjawab ya. 7 menit dimulai dari sekarang. Boleh saya jawab? Belum, soalnya belum. Apa ini? Belum, soalnya masih ada lagi dulu. Oh. Oke, aku akan next ke tugasnya. Yang nomor 2 sisanya nggak wajib ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memang memilih C, baru dijawab nomor 2. Tapi kalau enggak, nomor 2 nya nggak perlu dijawab. Bisa dua jawaban? Apa ya? Jawab dua sama yang satu saja. Kalau yang pertama pilih C, berarti yang nomor 2 nya dijawab. Cuma kalau enggak, nomor 2 nya nggak perlu.
asumsi yang pertama itu kalau saya pribadi untuk apa namanya saya akan mencoba dulu untuk mengambil opsi pilihan C yang yaitu adalah tetap mengejar Ibu Rina sebagai satu-satunya harapan Anda, karena berdasarkan dari narasi yang telah disampaikan sebelumnya, Ibu Rina ini termasuk dalam salah satu kategori database yang bersifatnya hot, artinya merupakan seseorang yang sangat-sangat urgensi nih bagi si apa namanya si sales ini. Jika saya karena itu saya akan membuat balasan WhatsApp itu, yaitu adalah apakah bisa dipertimbangkan kembali Ibu, karena mengingat karena dia kan dari narasi tadi yang bersifatnya dia sangat apa namanya urgensi sekali, artinya ada dugaan antara memang si calon konsumen itu memang adalah seorang yang memang sangat-sangat ingin produknya, namun dari suatu masalah lainnya menyebabkan adanya terhalang untuk dia segera mengambil produk itu, yaitu kan tadi gajian baru minggu depan. Jika memang sudah ada penolakan setidaknya tiga kali, saya akan baru mengambil opsi B, yaitu menerima jawaban Ibu Rina, lalu segera mencari LinkedIn lain di database untuk dikontak agar saya tidak menyerah di satu konsumen saja. Dan seperti itu sih kalau untuk pendapat saya. Oke, Ya. Mas, waktu habis. Silakan. 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 Ya, mungkin dari saya tadi kan untuk case-nya itu hanya cuma butuh 2 jam lagi untuk closing ya. Nah, beratnya di situ sih. Mungkin untuk pilihan B itu untuk 2 jam itu menurut saya itu kurang efektif untuk waktu mencari database, karena untuk mengontak seseorang itu butuh waktu secara intens itu. Ya, butuh waktu kurang dari 2 jam. Jadi ya pilihannya untuk mengejar itu ya C. Kenapa C? Itu karena ingin tetap 20 hasilnya, dan dengan memberikan kalimat, kan si Bu Rina ini gajian minggu depan, mungkin saya akan menekankan bahwa salah satu promo mungkin menarik si produk ini hanya berlaku di minggu ini misalnya gitu, atau enggak kita bisa menekankan di si produk untuk meyakinkan kembali agar si Bu Rina harus membeli produk tersebut. Begitu dari saya. Oke, cukup. Oleh, silakan. Ya, kalau saya sama, karena waktunya cuma 2 jam, udah gitu kalau misalnya kita gali dari leadingnya mungkin bisa ya, tapi kan tag time ya. Ini sudah ada prospek yaitu Ibu Rina, tapi dia jawabannya dia tertarik, tetapi pembayarannya kemungkinan maksudnya dia baru bisa melakukan transaksi itu saat dia gajian di minggu depan. Yang pasti sama, kita bakal kita perjuangkan atau tetap mengejar. Biasanya itu kalau misalnya ini kita bakal mengeluarkan kata bahwa dia tidak bisa, salah satunya dengan memberikan satu promo atau special price. Biasanya kan kita kalau sales itu kan ada button price atau apa ya, atau misalnya ada senjata-senjata yang bisa kita keluarkan di akhir ya. Biasanya kita bakal bilang sih di situ, wah Bu, sayang sekali gitu, untuk minggu ini kita punya special price, misalnya di harga sekian, atau apakah Ibu berkenan untuk kami daftarkan dahulu gitu, misalnya kayak dia membayarkan pembayaran di awal atau seperti apa gitu. Maksudnya biar mengikat lagi sih, biar di minggu itu saya ada keputusan kalau si klien ini sudah oke. Cuma kembali lagi ke perusahaan, dikatakan oke, apakah dia harus membayar full payment atau dia bisa nih bayar seperti ini. Kan mungkin kalau misalnya progres itu seminggu ya porsinya, misalnya seminggu, misalnya seminggu atau 2 minggu bisa di split gitu dulu pembayaran, yang dimana seharusnya dia masih punya dana ya si ibu tersebut gitu ya untuk membeli produk tersebut gitu sih. Jadi pasti kita menawarkan dahulu untuk
kesempatannya sayang kalau dilewati minggu itu aja, terus juga senjata-senjata lainnya sih. Boleh? Iya. Baik. Kalau menurut saya kan Ibu Rina ini kan sebenarnya prospek itu dimana Ibu Rina itu sebenarnya ada kemungkinan untuk berbeda. Ya. Jadi sebenarnya saya ada dua metode yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah buat yang tadi buat kebutuhan yang buat Bu Rina yang tadinya nggak butuh jadi butuh itu di poin C. Biasanya saya mengubah sebuah pernyataan itu menjadi pertanyaan. Misalnya tadi misalnya produk ini sehat gitu, tapi kan itu sebuah pernyataan. Nah kita ubah, ibu pasti pengen sehat terus ibu. Nah misalnya dari sebuah ini bisa berenergi tiap hari. Nah mungkin saya bisa memastikan membuat sebuah pertanyaan, ibu pengen dong biar berenergi setiap hari, terus ibu pengen dong mulai dari sekarang untuk terjaga daya tahan tubuh gitu. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Jadi buat jadi seolah tuh yang tadinya nggak butuh jadi butuh. Nah kemudian saya akan melakukan saya usahain Ibu Rina membuat closing hari ini. Kemudian jika memang tidak memungkinkan langsung ke poin B. Itu ya yang metode pertama. Metode kedua adalah analisis kebutuhan. Jadi analisis kebutuhan itu dimana kita harus tahu apa sih yang di ini di database. Kita harus cari tahu kebutuhan yang apa aja, kita usahakan kita memberikan solusi, karena konsultan itu harus memberikan solusi kan. Misalnya contoh kebutuhan itu misalnya dia gampang capek atau apapun itu, yang kita kasih tahu produk apa yang kita tawarkan. Oke, begitu. Tapi biar menghadapi jawaban saya C. Kita harus tetap mengajar Ibu Rina sebagai satu-satunya harapan, karena Ibu Rina ini lagi aktivis dan lagi prospek. Balasan saya mungkin seperti ya tadi menawarkan promo menarik gitu ya. Bu, kebetulan di hari ini hari terakhir promo, mungkin karena Ibu gajian minggu depan, kami tawarkan seperti cicilan atau DP kecil untuk di minggu ini. Setelah Ibu gajian, baru Ibu bisa melunasi pembayarannya gitu. Dan program mungkin bisa Ibu mulai setelah Ibu membayar pelunasan. Mungkin seperti itu aja sih. Oke, udah Bu. Oke, ini. Oke teman-teman, sekarang aku berikan waktu 5 menit ya. Teman-teman silakan. Tadi sudah saya berpendapat. Sekarang kalau misalnya ada yang ingin mempertanyakan tadi terkait, ada yang kasih promo, ada yang kasih special price, ya silakan. Kalau misalnya ada yang ingin mempertanyakan, ada yang nggak setuju, kalau misalnya kayak gini nanti Ibu Rina jadi kabur dan lain sebagainya, silakan. 5 menit dimulai dari sekarang. Yang ada silakan angkat tangan, terus kemudian ini tertuju pada si A. Silakan. Mungkin saya masih kepikiran untuk yang kayak dari respon teman-teman sama teman-teman juga terkait dengan kayak promo dan tawaran menarik itu. Biasanya kalau boleh tahu nih gimana sih gambarannya untuk kayak bisa memberikan tawaran yang menarik ideal itu, karena kan karena kan kalau kita lihat di narasi tadi kan fokus subjek yang dibahas ini kan posisinya kan adalah posisi yang urgensi banget nih sebagai target penjualan yang di dalam kasarnya itu dikejar kan. Itu gimana sih caranya, maksudnya untuk kayak bisa menawarkan dengan promo spesial tapi yang sifatnya tidak terkesan memaksa gitu, karena kan biasanya kalau bagi lawyer ini kan hal ini kan sangat perlu diperhatikan gitu. Itu sih yang mungkin tadi masih ada bayangan gitu kayak gimana cara nawarin promo spesial gitu sih paling ada tersirat di pikiran. Mungkin boleh direspon. Mungkin kalau saya sendiri biasanya sih
bahwa kita Enggak, mau bentar dulu. Kamu nanya ke siapa? Ke teman-teman. Enggak ada teman-teman. Ke Pak Olivier tadi. Oke, mungkin tadi kan saya special price ya. Mungkin di sini kita bisa jual paket bundling sih. Maksudnya bundlingnya sendiri itu tetap ada penjualan, tapi kita bisa menaikkan penjualannya gitu. Misalnya dia beli, misalnya enggak tergantung. Misalnya kita kalau tiap bulan itu kan punya promo ya. Kita kan bakal bikin kan promo itu apa produk. Nah, misalnya di bulan itu kita lagi sedang bikin produk adalah bundling. Ibaratnya kalau misalnya dia beli paket seminggu, mungkin nanti bakal kita kasih bundling, entah itu ada penambahan berapa botol atau apa gitu. Jadi yang di pikiran saya sih kita menawarkan bundling harga sih. Jadi biar dia juga meningkat itu kan pembeliannya, mungkin yang harusnya satu paket gitu kan, nanti kita tambahkan misalnya dia hanya bayar 20%, nanti si ibu bakal dapat 2 minggu atau ya pokoknya banding paket itu sendiri sih yang bisa kita jual ke klien gitu. Terus kalau kedua, kalau misalnya sistemnya pay letter gitu kan, kalau misalnya ternyata ada pay letter atau apa ada pembiayaan, kemungkinan memang itu sudah kerjasama gitu kan, itu juga bisa kita tawarkan ke mereka. Jadi memungkinkan si klien itu bisa closing hari itu karena dia sudah berminat tapi berkendala terhadap pembayaran, kita bisa sebagai customer service atau yang lain mereka gitu, sales pun bisa closing di hari itu dengan cara memberikan solusi gitu dari sistem pembayaran yang mereka berkendala gitu kliennya. Itu sih mas. Oke. Thank you Pak Olivier. Masih ada waktu 2 menit, silakan. Silakan. Mungkin saya tanya ke Mas ini. Ya, masalahnya. Maksudnya tadi katanya DP kecil ya? DP kecil. Iya, DP kecil dulu mungkin customer bakal bayar ya sampai minggu depan baru lunas. Mungkin saya pengen fokus kalau untuk memastikan bahwa customer itu yakin bayar itu gimana? Maksudnya, terus bagaimana jika seandainya mungkin pahitnya ya customer itu nggak bayar selanjutnya gitu, mungkin dia udah coba produk pertama. Dia kan tadi misalnya mendengarkan dengan sesamet, saya bilangnya ibu mungkin bisa DP kecil terlebih dahulu, nanti program akan dimulai setelah ibu mulai pelunasan. Jadi nggak ada kemungkinan tuh kita udah mulai program dulu setelah ibunya DP dulu. Jadi setelah ibunya pelunasan baru kita bisa mulai programnya. Tuh, udah Jadi programnya dimulai minggu depannya. Iya, setelah ibu gajian dan setelah ibunya pelunasan, bukan setelah DP kecil. Lagi? Oke, waktu habis. Thank you teman-teman yang sudah bertanya atau menjawabnya. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Silakan dari Bu Fajar kalau ada pertanyaan dipersilakan. Oke, terima kasih ya tadi udah pada jawab. Aku jadi tertarik sih mau bertanya ke teman-teman. Tadi kan rata-rata jawabnya C ya. Memungkinkan nggak C sama B diparalelkan? Memungkinkan. Kenapa? Tadi nggak ada yang jawab itu, karena kan tadi rata-rata jawabnya tinggal 2 jam lagi. Kan tadi kamu bilang C dulu baru ke B. Iya. Saya kan bilang C dan B diparalelkan. Paham nggak maksudnya? Itu saya pengen ngajak kita ini aja, maksudnya berpikir target di sini adalah 20. Nah, tadi rata-rata C. Artinya kalau C nggak mau, nggak achieve dong. Tadi nggak achieve. Mungkin nggak C sama B diparalelkan untuk kondisi ini? Mungkin sih, karena kan kita online maksudnya nggak offline harus tatap muka, jadi bisa mengerjakannya. Terus juga kalau sekarang masih melakukan hal B juga sih, maksudnya sekali chat itu bisa ke 2 atau 3 orang gitu. Dengan kita prospektan dulu sih, biasanya sih kalau saya dapat kayak gini, leading-nya itu biasanya kan ada kategori ya, kenapa dia tidak bisa. Kalau misalnya kita ngisi database biasanya ada kategori itu kan kenapa dia menolak gitu kan. Nah, saya cari yang paling terdekat yang mungkin bisa closing. Nah, kalau alasannya karena belum ujian atau belum apa nanti bisa kita sesuaikan sih, ditarik atau difilter gitu kan, yang mungkin dari prospek ini yang bisa kita bantu closing secepat gitu. Jadi menurut saya sih mungkin sih karena dilakukan secara online. Kenapa kamu tadi nggak jawab itu? Ya harusnya bisa dilakukan sih sebenarnya, mungkin sih. Mungkin saya sependapat dengan Mbak Olivier, karena tadi saya memikirkan sistematis terhadap di opsi B gitu. Karena kan database itu kan juga banyak kan, dengan memfilter itu kan bisa melihat juga ya urgensi paling pertama itu siapa, bisa difilter juga mungkin dari 5 sampai 10 orang di atas gitu, dari apa namanya, dari database yang punya di kantor. Jadi memang
seharusnya bukan stay paralel itu bisa jadi opsi juga. Yang lain? Kalau dari saya sih sama sih udah karena memang seharusnya sih bisa paralel, cuman tadi saya mungkin nggak menjawab seperti itu ya. Karena sekarang saya juga pernah bekerja di apa namanya di telemarketing, nah itu kita juga follow-upnya juga gitu secara paralel. Iya, karena kita juga online dan seharusnya sih bisa bahkan sampai database beberapa database juga bisa kita sekarang follow up. Oke, ya aku cukup. Oke, thank you Ibu. Sekarang dari Bapak apa sih? Silahkan. Kalau saya malah nggak ada yang mau ngalahin saya. Kalian malah hanya mikirin 20. Oh, Nggak ada. 21 udah sejuta. Iya, 1 jutanya. Tapi kalau saya sih saya mau menang. Nggak ada, cuma target target itu kan cuma nggak dekat aja. Nih gimana? Kenapa nggak ada yang mau ngalahin saya? Tadi saya ingin menjawab, cuman takut seperti tadi saya bilang menjawab ternyata pertanyaan belum ada. Kira saya ada pertanyaan selanjutnya, gimana untuk mengalahkan performanya? Dan baru saya jawabannya. Coba yang lain. Dari tadi itu bahkan itu hanya berusaha di C, gitu kan? Kalaupun nggak bisa, bahkan target aja nggak tercapai. Tadi yang Bu Nia itu bilang itu masih paralel C dan B untuk mencapai target. Asumsinya saya kalian. Kalau saya itu berpikir itu paling sehari. Kalau sehari 25 pun saya kejar. Bukan, satu dapat 1 juta, tapi yang kedua saya nggak mau kalah. Nggak ada. Kok bisa kalian jadi sales? Ayo, siapa yang pernah jadi top performer? Yang sudah berpengalaman. Kamu di asuransi pernah Ada sekali sekali yang achieve dong, achieve atau top performer? achieve bukan Oke, itu kan negosiasi itu tuh. Iya. Siapa yang pernah top performer? Jadi kalau jadi sales itu jangan takut, sama-sama capek, tapi pernah. Itu sih. Terus saya mau nanya ini. Setelah teman-teman mendengarkan jawaban masing-masing ya, tadi kan sudah memperkenalkan diri dari pengalaman, dari jawaban, dari tampang, ya kan, dari kepercayaan diri. Kalau kita hanya memilih satu orang, ya, menurut kalian siapa yang layak di antara ini? Ya. Kalau itu orang lain, gimana caranya supaya saya milih kamu? Kalau itu kamu, kenapa kamu yakin? Oke, sudah jelas? Ada yang mau ditanya? Jelas kan pertanyaannya? Silakan pikirin. Kamu jawab. Oke, dari cukup. Ya, Bu, nggak ada yang jawab. Ya, kenapa? Emang susah jawab itu. Saya Oke, silakan. kenapa saya yang pasti saat saya melamar di sini saya sudah menentukan gitu saya sudah sesuai dengan kualifikasi yang ada di lamaran gitu ya di deskripsi pekerjaan. Yang kedua adalah melihat dari pekerjaan saya atau dari latar belakang sebelumnya memang di dunia sales. Saat saya membaca peluang ini saya mempunyai kapasitas dari kualifikasi yang ada di deskripsi pekerjaan dan apa yang dibutuhkan oleh. Jadi pertanyaan saya bukan sebelum kamu melamar, saya setelah kalian kamu mengamati ini tadi itu. Ya kalau kamu nggak yakin nggak mungkin melamar dong. Ya. Ya dong. Ya. Itu saya bilang saya bukan mencari orang untuk memenuhi tim sales, enggak, saya mencari pemenang. Ya
dan itu hanya satu orang, itu pun nggak harus dari sini. Ya, gitu. Ada yang berani? Oke, gimana? Kalau saya memang apa namanya sedari tadi juga ngobrol sama juga sama rekan ya Mbak Vivi, Mas Ahmad, Mas Alvin dan juga Mas Iwan itu juga apa namanya memang bukan tumbuh ya memahami sekali juga memang dengan situasi tugas yang akan saya lakukan dan memang rasa ingin lebih berkembang lagi dalam dunia sales itu ingin tinggi Pak dari hati saya terdalam. Jadi memang visi sebagai pemenang itu pasti ada di kita saya dan mungkin rekan-rekan semua. Cuman untuk pribadi saya mau bisa berkembang lebih jauh sejalan dengan apa yang saya sampaikan saat ini. Kamu nggak jawab pertanyaan saya. Saya hanya butuh jawab pertanyaan saya yang kamu jawab. Perlu penjelasan saya. Ya. Siapa di antara 5 ini yang menurut paling layak? Ya kan? Kalau orang lain, bagaimana supaya kamu bisa mengalahkannya? Kalau itu kamu, kenapa kamu yakin kamu menang? Kenapa bukan yang lain? Karena saya bisa menang sama dia karena begini tadi saya lebih oke. Di sini kita itu bukan mau tata krama, enggak, kita tuh mau mencari pemenang ya. Itu saya bilang, itu di sales. Nanti kita ngobrol sebagai teman, itu beda lagi ya. Kalau di sales ini memang begitu. Oke. Dari saya, Ya. dari saya mungkin Mbak Olivia. Mungkin Mbak Olivia karena dia untuk karir di bidang salesnya itu lebih lama gitu. Nah, kenapa milih dia yaitu dari bidang salesnya. Nah, saya harus bisa mengejar bagaimana untuk bisa melebihi Olivia ini dari bidang lain gitu misalnya dari bidang salesnya. Karena sales ini nggak bisa berjalan tanpa adanya marketing gitu Pak. Mungkin menurut saya. Jadi sales dan marketing itu harus berdampingan dan saya harus bisa mengungguli dari dua sisi tersebut gitu. Tidak hanya Kamu marketing. sebelumnya saya pernah di marketing. Jadi maksudmu kamu bisa mengalahkan dia dari sisi marketingnya? Dari sisi marketing dan salesnya juga harusnya begitu Pak. Harusnya kan kamu yakin dia nih lawan paling takut saya ini. Oh, iya. Tapi silakan bapak pilih saya karena saya bisa begini. Ya, mungkin saya lebih unggul dari bidang marketing. Jangan sungkan-sungkan. Toh belum tentu saya pilih juga nanti. Ya. Jadi apa namanya? Coba tadi kan kita udah tinggal 2 jam. Kalau kita masih mikir-mikir itu enggak. Saya harus berani nih. Iya. Harus mentalnya harus menang. Gitu. Nanti kalian boleh misalnya lulus di sini atau enggak ataupun di tempat lain pada saat nge-apply, saya pastikan itu yang dicari kalau sales. Kecuali misalnya menjadi admin yang diuji gimana cara ngetiknya, keahliannya, ya kan? Kalau menjadi sales ya itu mentalitas dulu, tapi harus berintegritas. Jadi kalau kamu bilang saya lebih jago, ya kan belum tentu saya percaya juga kan? Ya. Tapi setidaknya kan dari ngomong itu udah menang gitu. Oke. Ya. Apa lagi? Bertambah lagi. Ya, dari pernyataan tadi mungkin kesalahannya itu yang difokuskan itu ya itu Pak, yang 2 jam itu. Nah, Ya kesalahannya sih di situ sih menurut saya. oke. Gitu. Jadi kamu Yakin bisa memperbaiki di suatu. enggak tadi soal pilihan ini kembali ke pertanyaanku. Kamu yakin bisa mengalahkan Mbak Oli? Menurut saya yakin. 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 Apa lagi? Saya maksudnya mau jawab. Kalau saya lawan terkuat saya sih bagi saya sama. Oh karena dia udah ngalahin Mbak Oli. Ya nggak apa-apa. Karena dia kan perkenalan Mas Ahmad ini kan ini ya pengalamannya di bidang tim leader itu sama sedangkan
kalau saya di mana saya juga baru lulus, saya sangat jauh lah secara pengalaman gitu. Tapi saya yakin bahwa saya bisa melakukan hal ini bukan sebenarnya kalau pengalaman itu kita bisa kejar juga kan, nggak apa ya, nggak melulu yang lama itu yang paling unggul gitu. Dan saya yakin dan percaya bahwa saya bisa seperti service excellent pelayanan pelayanan, saya bisa melayani customer dengan baik, bukan sekedar sapaan tapi bagaimana saya bisa memberikan pelayanan yang memenuhi kebutuhan semua customer gitu. Ya, misalnya contoh ada customer, saya bukan sekedar menunjuk tapi kita antarkan ini ibu bapak barangnya. Bagi saya untuk secara tim leader memang saya kalah jauh, tapi secara untuk segi pelayanan dari saya juga bekerja marketing ya, saya merasa lebih unggul dari sana. Kamu tadi apa? Information Nusantara kan source-nya Pak, cuma produknya yang di layanan internet. Jadi tapi offline, jadi saya keliling kayak sales keliling. Kamu salesnya apa teknisnya? Salesnya Pak, salesnya betul-betul sales sama. Oke. Berapa? Kalau untuk di sales marketing itu di Mintelan. Kalau Kamu lulus kapan? lulus tahun 2025 Agustus. Baru lulus Kuliah di Setia Unisha Guna. Setia Unisha. ya, makanya merasa kurang berpengalaman gitu ya. Kalau saya pernah Tapi bisa ngalahin. bisa Bisa ngalahin. Gak apa-apa, ada secara profesional kan, Iya. bukan ngalahin berantem kan. Oke. Ada lagi yang ngalahin. Menurut saya Mbak Alif yang sangat tangguh di sini ya. Karena pertanyaan tadi di sini siapa yang paling tangguh satu di antara kita semua ketika berargumen tentang ini doang kan, bukan tentang pengalaman di belakang, bukan Semuanya. Kan pernyataan saya apa? Oh iya, berarti Mbak Alif dia juga belum bisa ngalahin. Karena saya kedua. Saya kedua kayaknya. Jadi saya harus kedua dengan mereka. Ya, menurut saya Mbak Alif yang lebih tangguh di sini karena pengalaman kita sangat banyak dan argumennya lebih mudah dimengerti juga karena dijelaskan yang dibutuhkan tuh ya customer tuh mengerti apa yang kita bicarakan gitu, nggak terbata-bata segala macam gitu. Saya bicara, Bapak harus memilih saya, bukan saya bisa mengalahkan tapi karena saya lebih tangguh gitu. Tapi saya masih belum berani untuk bicara seperti itu karena pengalaman saya masih sangat jauh dibanding Mbak Alif. Tapi Jadi saya pilih Mbak Oliver ya. silahkan. tapi saya apa ya, bukan janji apa ya, Bapak bisa yakinkan saya, misalnya Bapak bisa milih saya akan berjuang lebih keras dibanding Mbak Olive. Berjuang dan menjadi top performer nomor 1 ya. Oke. Udah? Ada lagi yang mau ditambah? Dan saya sudah cukup. Oke, kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Jadi itu di sales itu dimanapun ya, kalian apply kemanapun itu ya pertama. Tapi yang saya bilang tadi bukan arogan gitu. Cuma kadang-kadang kita apa ya, budaya kita itu sopan itu kita anggap sama dengan minder gitu. Ya. Apalagi sales, produk knowledge harus tahu, confidence, percaya diri. Karena semua berebut kan, semua menanamkan diri. Nanti kamu bukan bersaing lagi sama lain. Akhirnya dengan produk lain, dengan brand lain. Iya. Review itu kan di bawah kita, jauh. Oh iya, saya Dalam hal apa dulu gitu kan? Banyak. Kalau cabangnya mereka paling banyak. Oke, ada yang mau bertanya? Paling kalau aku nanya produknya, berarti kalau misalnya ini kan Xboy itu kan memang kompleks jus ya Pak. Ini kalau nanti kita jual langsung B2C ke klien, customer, berarti penjualannya itu langsung paketan gitu ya? Paketan, kalau di sini itu paketan 2 minggu seperti Iya. kalau ada program gitu ya, sama ada free ongkir. Jadi kalau misalnya ini kita langsung antar ke klien buat harga dari program tersebut, produk Iya. tersebut. Dia yang antar.
Program, ya program. Tapi selain dari jus ini, apakah ada suplemen atau apa pure memang jusnya aja programnya? Bukan. Jadi program detox. Oke. Jadi memang kita juga ada Jakarta nutritionist kan. Oh, Makanya kita bilang EHC itu dia harus berupa konsultasi. Karena kita nggak jual produk jus. iya. Yang kita jual itu adalah program kesehatan. Jadi lebih banyak nanti kita itu adalah mengedukasi customer. Program apa yang sesuai dengan kondisinya dia. Tapi kita saat closing itu udah clear atau nanti saat mereka sedang program itu masih di bawah maintenance kita? Secara teknikalnya nanti enggak. Jadi EHC itu hanya di salesnya aja. Setelah itu nanti dia akan berpindah karena dia program kan dia akan berdampingan. Dengan di awal ya. Bu, ada yang mau tanya? Oke, kalau gitu mungkin aku akan jelaskan terkait dengan proses rekrutmen. Jadi setelah ini nanti kita akan coba evaluasi ya dengan teman-teman. Nanti untuk teman-teman yang terpilih kita akan infokan di besok, gitu ya, hari Jumat sore. Kalau sudah cukup, aku ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau sekali orang berkenan. Terima kasih, sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Bu, banyak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Thank you. Sama-sama Mas Budi. Steven. Ya, oke. Masih Bu. Thank you. Oke, terima kasih. Thank you. Langsung kita discuss sekarang apa? Nanti. Aku ini rekap dulu ya. Oh iya.